Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hari-hari ini nyatanya membawa perubahan pada kebudayaan manusia. Ada yang positif dan dapat kita rasakan dampaknya, tetapi ada juga yang tidak. Salah satunya adalah berkembangnya budaya hoaks dan nyinyir, yang justru banyak menjerat bila kita tidak melakukan penyaringan dan recheck informasi. Hal ini tentu disebabkan karena kebebasan setiap individu dalam menggunakan media sosial, sehingga
dengan mudahnya orang dapat mengunggah sesuatu, baik itu berita hoaks maupun nyinyir. Budaya hoaks dan nyinyir ini rupanya juga sudah ada sejak di zaman Yesus. Dalam perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini, penginjil Lukas mengisahkan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Hal ini diperbuat Yesus karena belas kasihnya kepada orang bisu tersebut. Hal yang menarik, di antara orang banyak yang melihat mukjizat tersebut, justru ada yang menuduh Yesus sedang bersekutu dengan Beelzebul, sang penghulu setan. Ada pula yang bahkan meminta tanda lebih sekadar untuk mencobai Yesus. Inilah salah satu bentuk hoaks dan nyinyir yang berkembang di zaman Yesus. Menghadapi tuduhan dan tantangan dari mereka yang tidak percaya, Yesus justru mengeluarkan argumen yang amat logis dan sulit untuk dibantah. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaan itu dapat bertahan? Dengan jawabannya tersebut, Yesus juga menegaskan bahwa kerajaan Allah telah datang kepada mereka. Dan yang dimaksud kerajaan Allah itu tentu saja dirinya sendiri. Lantas, mengapa mereka masih tidak percaya? Jawabannya tentu saja karena kedegilan yang ada dalam hati orang-orang Yahudi saat itu. Bila kita membaca kelanjutan dari perikop Injil hari ini, kita akan menemukan bagaimana Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang meminta tanda darinya, namun tidak diberikan selain tanda dari Yunus. Dan juga kecamannya terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kebencian dan kecurigaan telah menutup hati mereka, sehingga apapun pengajaran dan mukjizat yang dilakukan Yesus tidak akan mengubah sikap mereka. Karena kebencian dan kecurigaan, mereka telah memilih sikap untuk tidak bersama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita renungkan hari ini, kita tidak hanya diingatkan tentang bagaimana kepercayaan atau iman kita tumbuh setelah mendengarkan mukjizat yang Yesus perbuat. Lebih dari itu, Yesus juga mengajak kita untuk memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh menyiapkan hati nurani kita sebagai tempat untuk Allah bersabda? Atau justru kita masih seperti bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, seperti yang dinubuatkan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Maka dari itu, di masa Prapaskah ini, marilah kita selalu membersihkan diri, hati dari segala kebencian dan kecurigaan, agar kita dapat menerima sabda Allah yang hidup itu. Dan kita pun tidak mudah untuk bersikap nyinyir atau menyebarkan hoaks. Allah Bapa Maha Mulia, Hari Raya Paskah semakin mendekat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin giat mempersiapkan diri
untuk perayaan yang menyelamatkan itu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.